Salah satu saran kita, ini tanpa mikir terlalu teknis ya, alamiah aja milih. Padahal belum lihat surat, belum tahu apakah si penjual ini berhak apa enggak, suratnya beres apa enggak. Percaya ya, developer yang bisa kita percaya kalau rumah baru. Kalau rumah secondary agak lebih tricky. Okay. Makanya kita Pak Aloy, bagaimana sih cara menentukan anggaran yang realistis sebelum membeli rumah? Dan juga apa sih faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan anggaran? menarik ya. Kamu sendiri sharing dong, gimana waktu kamu mulai beli rumah? Iya. Hardware, kita nggak boleh sebut nama ya. Iya, itu sih waktu untuk menentukan anggaran pasti ya saya cek dulu ya Pak, untuk maksimal pengeluaran maksimal untuk hutang itu harus 30% dari income saya gitu Pak. Jadi saya udah punya bayang ini kan, saya kebetulan KPR. Jadi ketika itu bunganya sudah floating, kan ini masih masa fix itu kurang lebih 5 tahun. Jadi ketika masa fixnya sudah berakhir dan masuk masa floating, itu hal apa yang harus saya lakukan jadi aman buat kondisi keuangan saya? Belum, setahun lagi sih Pak, gitu. Setahun, iya. Tapi step apa aja, jadi saya perlu persiapan gitu sih Pak. Jadi pokoknya sih poinnya adalah pertimbangannya ketika saya beli itu pokoknya maksimal 30% hutang saya itu dari income saya. Jadi ya itu sih maksimal biar kondisi keuangannya sehat. Kalau untuk masa floating ya semoga ada rezeki lain sih Pak. Ya, betul. Jadi tadi pertanyaannya apa itu? Menentukan anggaran yang realistis dalam membeli rumah. Supaya nggak ini Pak, supaya nanti nggak ngos-ngosan nih ternyata di tengah jalan. Akhirnya kalau misalnya KPR sayang juga kan Pak kalau rumahnya nggak bisa kebayar dan lain sebagainya. Benar. Salah satu saran kita, ini tanpa mikir terlalu teknis ya, alamiah aja milih bank yang benar. Bank yang benar tuh artinya bank yang nggak sembarangan terima debitur, nggak sembarangan ngutangin orang. Kalau mau pakai istilah teknis, berarti bank yang NPL-nya paling rendah. Jadi bank yang paling sedikit kredit macetnya. Makin sedikit dia kredit macetnya, artinya dia makin susah ngasih kredit nggak sembarangan gitu, ada kriterianya. Nah, jadi tanpa kita mikir kayak kamu tadi sepertiga atau berapa, dia udah ngeliat mana income-nya atau nah itu sebaiknya jangan diumpetin. Kalau saya ya, pendapat saya, jangan diumpetin, apa adanya dikasih ke bank, sehingga pada waktu bank, waduh Pak, Bapak ternyata mau minta berapa tadi pinjaman misalnya 300 juta. Dari ini Bapak, kita hanya bisa maksimum minjemin Bapak 200 juta. Nah, jadi itu jadi kayak ke-filter ya Pak. Gitu. Oh, ternyata gue nggak mampu ya beli itu ya. Nah, ini kalau bisa di awal ketahuannya, jadi dia bisa menurunkan istilahnya bentuk rumah atau rumah mana yang mau dia beli. Kalau enggak, terpaksa dia harus minta pinjaman dari kiri kanan atau dia tuh enggak terpaksa. Biasanya sih yang terjadi dia pinjam sana sini supaya dia bisa nutupin kekurangan uang mukanya gitu. Nah, tapi itu pun mesti agak hati-hati. Ada beberapa komplikasi sih ya kalau dengan developer ya. Kalau dengan secondary sama juga. Jadi pas mereka udah milih rumah, kasih tanda jadi, tanda jadinya ke pemilik rumah. Iya, ke pemilik rumah. Nah, itu juga habis itu baru mereka ke bank untuk minta kredit. Nah, pada waktu minta kredit sering tuh kejadian yang dia kira dia akan dikabulkan kreditnya sekian, ternyata bagi bank enggak, lu punya kemampuan cuman seperti kurang daripada yang lu minta. Atau si banknya menilai bahwa rumah itu nggak setinggi, jadi dari nilai appraisalnya dianggap itu tidak setinggi yang dikira sehingga ya, kemampuan bank kemauan bank untuk ngutangin itu berkurang. Itu yang bikin kaget kadang-kadang. Makanya di dalam kontrak-kontrak pengikatan jual beli, kalau ini ngomong secondary ya, itu selalu ada juga sebenarnya di rumah baru ada klausul yang bunyinya bilang terlepas dari si bank itu nanti mengapprove apa enggak, si penjual nggak mau tahu. Pokoknya kalau lu udah janji
lu akan bayar sekian sesuai dengan jadwal kan, DP pertama berapa, DP kedua berapa, itu mau banknya kabulkan apa enggak, tetap dikejar dia. Nah itu dia harus sadar di situ. Ya sebenarnya cukup pengetahuan umum, tapi ternyata juga tetap aja banyak orang yang kaget di situ. Ya. Maksudnya belum lagi ditambah dengan biaya yang total cost itu tadi. Iya, tak terduga ya Pak. Jadi makanya di beberapa developer akhirnya juga ada yang cukup wise juga untuk minta, dan cukup transparan. Mereka mestinya sih kalau developer bagus dan bank yang bagus ngasih taunya tuh benar. Iya, di awal. Benar. Iya, di awal gitu. Saya waktu tanda jadi itu Kan? Iya, tanda jadi langsung coba pengajuan ke bank. Jadi sebelum bayar DP tuh Pak. Jadi lebih aman. Kalau tanda jadi kan under 5 juta ya biasanya ya Pak. Gitu. Jadi masih oke. Baru pengajuan ke bank. Baru ketika sudah oke, baru boleh lanjut untuk pembayaran DP. Jadi lebih aman di sisi pembeli. Kalau misalnya developer yang ternama ya Pak. Betul. Ya. Ada kejadian juga asuransi yang nggak disangka. Iya. Jadi asuransi kesehatan itu bisa loncat melampaui perkiraan dia. Sebenarnya kalau pembeli rumah pertama jarang, karena pembeli rumah pertama kebanyakan semuda kamu kan. Iya. Jadi penyakitnya nggak banyak, asuransi jiwa sama asuransi kesehatan masih murah. Tapi kejadian kalau rumah secondary di mana yang beli itu di umur 35, 45, 50. Nah itu sering mereka hampir kaget atau nggak jadi beli sih jarang. Cuman asuransi yang mereka normalnya 20 juta, ternyata dari hasil labnya si orang ini yang mau pinjam uang, ternyata dia kolesterolnya pas tinggi dan lain-lain sehingga dinaikin sama asuransi. Jadi itu kadang-kadang mereka nggak nyangka bahwa kok setinggi itu. Tahu gitu malam sebelumnya jangan makan udang gitu. Antisipasinya Pak. Ya itu salah satu. Oke Pak. Iya Pak Aloy, seberapa penting sih melakukan pengecekan dokumen sebelum di rumah dan riset rumah sebelum dibeli Pak? Oke, ada dua macam tuh ya. Kalau kamu ngomong dokumen berarti sisi hukum, sisi keabsahan dari si penjualnya berhak apa enggak, sama tadi ngecek lokasi. Riset rumah sebelum dibeli. Kalau dalam praktek ya, pengalaman kenyataannya juga orang itu nggak perlu disurat dulu. Normal kan ya, kamu juga dulu gitu kan, pas mau beli, kebanyakan orang gitu, saya juga sama. Pengalaman saya nih, waktu beli di sektor 4 di Taruh, waktu tahun 88 ya, baru married saya. Itu saya beli rumah, tapi saya nggak ngerti apa-apa, udah saya orang hukum gitu ya. Saya karena percaya developernya, yang memang nggak salah juga ternyata. Tapi saya nggak ngerti total cost-nya berapa, kapan rumah itu selesai, terus apa lagi ya, mutu bangunannya kayak apa, nggak kebayang gitu. Jadi pertanyaan kamu tadi apa? Seberapa penting sih melakukan pengecekan dokumen sebelum beli rumah dan riset rumah? Kita rumah? Dokumen, benar-benar nggak pernah ngecek dokumen. Kalau untuk saya nih memang agak blow on juga sih memang ya, pada orang hukum waktu itu. Cuman saya waktu itu lawyer untuk kapal, spesialis kapal shipping ya. Jadi urusan rumah saya nggak terlalu dalemin. Terus kedua karena yakin banget sama developernya, sehingga kita nggak ngecek. Tapi ternyata waktu saya beli itu sekian tahun kemudian, sekitar 3-4 tahun kemudian saya mau jual, saya baru sadar kalau itu belum AJB. Gila gak? Itu zaman dulu tuh agak normal kayak gitu. Maksudnya kejadian kayak gitu, sekarang pun juga begitu kan. Banyak klien kita nggak ngeh bahwa mereka baru PPJB nih, belum AJB. Nah, untungnya waktu itu siap. Jadi untungnya apa ya? Sebenarnya pembelinya baik banget sih. Jadi pada waktu pembeli itu, nah ini contoh juga dari sisi pembeli ya, dia ngasih duit full ke saya. 90 juta waktu itu. Zaman dulu ya? Zaman dulu, padahal beli cuma 14 juta. Beli cuma 14 juta, 4 tahun kemudian dibeli 97 juta, duitnya dikasih cash ke saya, tanpa dia ngecek surat. Satu pun dia nggak ada ngecek. Jadi uang udah saya pakai, udah masuk ke saya boleh tinggal 1 tahun di rumah itu. Jadi fisik rumahnya masih saya tinggali sampai saya beli rumah ini yang sekarang jadi kantor kita ini. Jadi kalau dari sisi saya salah, kok saya bisa beli tanpa
lihat dokumen ada apa enggak. Tapi faktor trust-nya itu loh yang menurut saya. Jadi akhirnya kita kalau mau ngajarin pembeli baru pertama kali, nomor satu ya cari yang kita percaya ya, developer yang bisa kita percaya. Kalau rumah baru, kalau rumah secondary agak lebih tricky. Makanya kita sebenarnya nggak terlalu sarankan untuk pembeli awal untuk belinya di secondary. Apalagi dia lakukan sendiri, udah pasti nggak boleh. Jadi tadi kan pertanyaan kamu, apa yang mesti dilakukan soal dokumen, soal lokasi. Iya. Kembali lagi urutannya bukan dokumen dulu, tapi soal lokasi dulu. Lokasi, bentuk rumah, dan lain-lain. Dan itu biasanya paling pokcer ya datangin aja tempatnya, lihat, tanya saudara yang udah tinggal di sana. Ya, karena kalau kita nggak muter gitu, ngelihat sendiri kan nggak berasa feel-nya ya. Karena apalagi ini ngomongin rumah yang akan ditinggali, bukan buat invest. Jadi market kita yang kita sharing ini semua kan cerita orang yang bukan investor, yang tiap hari, tiap tahun beli rumah, enggak. Kita ngomongin konten ini adalah justru untuk pemula. Kalau dia sudah bukan pemula, nggak perlu dia dengerin ini. Nah, kebanyakan pemula ya kayak gitu. Mereka nggak lihat surat, mereka cuma jalan-jalan, lihat terus seneng. Setelah seneng, dalam praktek ya, mereka cuma nanya kiri kanan gitu aja. Temennya gimana, gini, naik apa enggak. Nah, sekarang saya kira sudah banyak yang lebih ilmiah ya. Berapa persen sih naiknya, dan lain-lain. Itu pun nggak ilmiah juga ternyata si pembeli. Tetap konten yang atau informasi mengenai berapa cepat sih satu rumah itu naik, rasanya kok nggak tersedia dengan baik gitu. Iya, masih belum ya Pak, benar. Paling kita lihatnya bandingin kan. Iya. Dari cerita saya tahu karena saya punya pengalaman berapa ya, sebagai pembeli rumah pertama, saya umur 20, waktu itu 28 atau 29. Jadi dari umur 28 sampai sekarang saya umur 63, 30 tahun saya kan belajarnya secara empiris, belajar sendiri. Kalau mau lihat data mungkin ada kali ya, tapi saya belum pernah nemu. Kamu pernah nemu nggak? Belum sih. Ya. Nah, kalau di luar negeri cukup tersedia. Di sini juga mungkin ada, tapi jadi terlalu ilmiah gitu ya, nggak langsung tahu trennya. Jadi akhirnya dalam praktek untuk tahu rumah ini bakalan kayak apa harganya, itu ya akhirnya nanya ke lingkungan sekitar ya. Atau ke salesnya atau ke agentnya yang kebanyakan nggak objektif. Iya benar. Kebanyakan nggak objektif soal lokasi, soal surat. Soal surat biasa setelah mereka naksir, terus abis itu biasanya ngasih tanda jadi duluan nih. Tanda jadi. Itu yang terjadi kan. Padahal belum lihat surat, belum tahu apakah si penjual ini berhak apa enggak, suratnya beres apa enggak. Kalau kebetulan untuk developer, biasanya mereka nggak ngecek sertifikatnya itu sudah pecah belum. Kapan nih akte jual beli, nggak bisa. Mereka nanya gini aja nggak ngerti apa yang mesti ditanya. Kembali lagi cuma percaya aja. Jadi ada dua hal tadi, soal lokasi sama soal surat. Prakteknya lokasi dulu, habis itu baru surat. Surat saya sih sarankan mereka nggak usah mikirin si pembeli ya. Ngecek aja ke ahlinya. Kembali lagi konsep kita kan who not how. Who not how. Kebanyakan orang mikir gimana caranya. Kenapa mesti mikirin gimana caranya? Kenapa nggak ngecek aja langsung ke orang yang tahu, yang ngerti itu siapa? Ya kan, kamu dokter kan juga gitu. Kamu nggak mikir gimana caranya bedah jantung kamu atau bedah otak. Ya, kita bisa di YouTube belajar. Tapi lebih gampang, siapa sih yang ahli di dalam membantu saya untuk beli rumah pertama atau rumah kedua? Siapa gitu? Siapanya itu lebih penting kan? Iya benar. Nah, siapa misalnya dalam praktek sering salah si pembelinya itu, siapanya ya siapa aja yang dia ketemu, yang biasanya penjualnya atau mewakili kepentingan penjual gitu. Jadi sebaiknya dia ketemu who-nya, itu who yang mewakili pembeli, yaitu kalau dalam ekosistem kita sekarang itu sebenarnya notaris. Jadi bukan karena saya notaris, tapi karena memang kenyataannya notaris itu kan disumpah untuk tidak memihak, independent and impartial. Jadi independensinya atau kemandirian dan ketidakberpihakannya itu berguna untuk siapa? Untuk yang posisinya paling lemah dalam transaksi itu, yaitu pembeli. Selain penjual juga bisa lemah juga ya, penjual yang perorangan.
Saya kira bisa panjang ceritanya itu, tapi pertama who not how. Jadi carilah orang yang bisa membantu dia mengakses ini marketnya gimana. Kalau market, kalau saya memang prefer mereka tanya ke sales yang ya beberapa sales ngecek harga sebelumnya, apalagi sekarang data digital lumayan ada. Jadi mungkin jejak digital kelihatan daerah, pakai Google Map aja kan kelihatan kan kapan itu bertumbuh. Dari berita koran juga kelihatan. Memang berita biasanya nggak terlalu objektif karena itu dipompa informasinya oleh developer besar. Jadi agak-agak objektif lah. Yang paling objektif dia datang lihat langsung ya Pak. Lihat, Feel-nya gimana sih? 2 tahun yang lalu belum ada, atau ini bentar lagi nyambung nih tol. Oh bentar lagi opening tol di daerah itu. Sedang dalam di kereta pengerjaan. api sampai di sini. Oh ini ada satu company gede yang beli di tempat daerah tersebut. Sini. Nah itu pengamatan lapangan lebih toksik. Iya, datang langsung dan melihat langsung ya, nggak tertipu dengan omongan orang yang hanya mementingkan untuk keuntungan mereka ya Pak ya. Iya sih, benar sih Pak.